Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, adik-adik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia sekali rasanya kita dipertemukan di kesempatan sore hari ini di masjid apa ini namanya? Masjid apa? Coba satu anak yang jawab. Masjid Al-Haram. Masya Allah. Namanya Mas siapa ini? Ya, Uwais. Dari mana Mas Uwais? Dari Al-Haram. Di Masjid Al-Haram. Semoga pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita keluar dari sini nanti mendapatkan ilmu yang manfaat, pengetahuan yang berguna, yang menambah keimanan kita dan semangat kita di dalam meneladani para sahabat yang mulia. Karena para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'assiyah, barang siapa di antara kalian ingin mengambil suri tauladan yang baik, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia mengambil suri tauladan dari para sahabat. Li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluban, karena para sahabat itu manusia yang paling baik hatinya. Kalau kita menemui ada orang hatinya baik, suka menolong, rajin menabung, menghormati guru, menyayangi teman, kita senang apa tidak? Senang. Apalagi para sahabat bukan sekedar baik, tetapi mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, paling banyak sedekahnya, paling rajin belajarnya, dan paling semangat melaksanakan ajaran agama Islam. Itu para sahabat. Wa a'maquha ilman, dan paling dalam ilmunya para sahabat itu. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit pura-puranya. Orang Islam itu harus jujur. Kalau ditanya sudah makan belum? Belum makan jawab belum. Kalau sudah makan dijawab sudah. Jangan sudah makan ngakunya belum. Itu namanya tidak jujur, pura-pura. Wa aqwamuha hadiyan, petunjuknya para sahabat itu yang paling lurus. Wa ahsanuha hala, dan paling baik, paling indah kisah hidupnya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk mengetahui keutamaan-keutamaan para sahabat dan meniru jejak langkah mereka. Anak-anak tidak boleh meniru perilaku orang-orang kafir. Wah, aku ndek ngiruh wong kafir jambule abang, aku ya melu rambutku tak cet abang. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tetapi kita harus meniru akhlak dan perilaku para sahabat, para rasul, para ulama. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafikin, kita tidak boleh mengidolakan mereka. Para rasul, para ulama, para sahabat, mereka rajin beribadah, suka menolong,
Adapun orang-orang kafir biasanya jadi penyanyi, ya, biasanya jadi petinju, jadi artis, gitu. Seorang anak yang terdidik, ya, di atas pondok, hendaknya ia memiliki cita-cita mulia menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi kiai. Siapa yang pengen jadi ulama? Nah, yang lain pengen jadi apa? Gus, generasi ulama salaf. Waduh, biar jos, ya. Demikianlah selayaknya cita-cita dari anak-anak kaum muslimin. Tidak kepingin jadi artis, tidak kepingin jadi orang terkenal. Buat apa jadi orang terkenal tapi banyak dosa? Lebih baik tidak terkenal tetapi kita dicintai oleh Allah dan selamat di akhirat, masuk ke dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu perintah dari Ibnu Mas'ud untuk kita semua meneladani jejak langkah para sahabat. Kali ini kita akan bersama-sama mencoba menggali kisah hidup seorang sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang pahlawan Islam, seorang yang gagah perkasa, seorang yang ahli berperang, seorang panglima perang, dan manusia paling utama nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau menjadi penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Umar bin Khattab. Dia adalah manusia yang terlahir 13 tahun setelah peristiwa Amul Fil, tahun gajah. Dan Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ada surat Al-Fil. Terus ada lagi jawaban? Kenapa tahun gajah? Karena lahirnya Nabi Muhammad pas perang. Ada lagi jawaban? Nanti tak kasih hadiah. Dari pengurus Durun Nafisnya sudah ada belum, Mas? Saya pengen ada satu nih. Siapa lagi menjawab? Kenapa disebut tahun gajah? Siapa yang menjawab? Karena pas perang gajah, yaitu seorang raja dari Yaman yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Di tahun-tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Umar bin Khattab. Dia lahir sebagai lelaki yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia memiliki sifat pembawaan yang baik. Dia seorang yang pemberani, tidak takut. Dia seorang yang gagah perkasa. Dia orang yang tinggi dan besar. Sampai saking tingginya disebutkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab itu kalau naik kuda itu dua kakinya itu sampai menyentuh tanah. Saking panjangnya apa? Kakinya. Berarti Umar bin Khattab itu orang yang sangat tinggi sekali. Dan dia kudanya lari, dia bisa berlari dari belakang, lompat lalu menaiki kuda dengan cara melompat. Saya aja jangankan lompat, kudanya diam aja nggak bisa naik saya. Kecuali kuda-kudaan, ya. Ada kuda-kudaan di sini. Odong-odong. Lalu Umar bin Khattab dia bisa lari kemudian lompat di atas kuda. Saking hebatnya. Tetapi dia sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Pertanyaannya adalah berapa selisih usia Nabi dengan Umar? Siapa yang tahu? Berapa? 13 tahun, benar. Nah, satu ketika Umar ini memiliki adik wanita yang bernama Fatimah. Namanya? Fatimah. Fatimah ini menikah dengan seorang lelaki bernama Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid ini adik
iparnya Umar bin Khattab. Fatimah dan Sa'id bin Zaid ini sudah masuk Islam, tetapi dia tidak ngomong karena takut dengan Umar, takut dengan kakaknya. Wah, kalau kakak saya tahu saya masuk Islam, waduh, bisa dedel duel saya, ya, bisa dimarahi habis-habisan. Makanya dia masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi. Ketika Umar bin Khattab pergi, Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid ini belajar mengaji Al-Quran. Yang ngajari siapa? Yang mengajari seorang sahabat namanya Khobab ibnul Arad. Namanya Khobab ibnul Arad. Khobab ibnul Arad ini pekerjaannya sebagai tukang pandai besi. Jadi membakar besi lalu ditempa, dibuat menjadi senjata. Ya, dibuat menjadi senjata. Sebentar kita skip dulu sebentar ya. Ini itu 3,5. Ya, terus dimasukkan sebagiannya di sini. Sekarang ngelihatnya ke sini ya. Jangan ke sini. Ini sekilas info ini. Ini iklan ya. Pengajiannya di sini. Siap? Nah, siapa yang mengajari Al-Quran kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid tadi? Khobab bin Al-Arad. Dia pekerjaannya sebagai seorang pandai besi. Nah, Khobab ibnul Arad ini dia sudah masuk Islam, sudah pintar ngaji, mempelajari Al-Quran, dan dia mengajari Al-Quran kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Satu ketika Umar bin Khattab ini berjalan sambil menghunus pedang, karena dia seorang panglima, seorang pendekar. Lalu ditemui oleh seseorang, "Madza turidu ya Umar?" Umar, kamu mau apa? Kok jalan kemana-mana membawa pedang? "Uridu Muhammadan liaqtulahu." Saya ingin menemui Muhammad untuk aku bunuh, untuk aku tebas pedang. Lalu dikatakan kepadanya, "Kok kamu nyari Muhammad? Wong adikmu sendiri aja sudah masuk Islam." Nah, Umar bin Khattab merasa kaget. Ada yang ngasih tahu adiknya sudah masuk Islam. Lalu dia bergegas pulang untuk membuktikan apakah benar adiknya sudah masuk Islam. Ketika ada di luar rumah, Umar mendengar suara Khobab ibnul Arad yang sedang mengajari ngaji Al-Quran tadi. Ya, kemudian dia mengetuk pintu. Dan Khobab ibnul Arad ketika mendengar Umar bin Khattab datang, dia bersembunyi, ngumpet. Karena Umar ini orangnya apa? Galak, ya, tegas sekali dan pemberani. Lalu dia masuk menemui adiknya Fatimah. Dan Fatimah menyembunyikan mushaf itu di belakang tubuhnya, ya, disembunyiin gitu. Karena kalau ketahuan belajar ngaji, wah, dimarahi sama Umar ibnul Khattab. Ditanya oleh Umar, "Apa yang kamu sembunyikan?" Tapi tidak ngaku. Kemudian dia pukul adik iparnya, suaminya Fatimah, yang tadi namanya siapa? Sa'id bin Zaid. Dipukul. Kemudian Fatimah ini ingin membela suaminya. Karena ingin membela suaminya, dipukul juga itu si Fatimah oleh Umar ibnul Khattab sampai keluar darah. Itu. Dan Umar ibnul Khattab menyesal karena telah memukul adiknya sendiri. Kemudian dia mengatakan, "Berikan apa lembaran yang kamu bawa itu." Kata Fatimah, "Sesungguhnya kami berdua telah masuk Islam. Fasna ma syi'ta. Terserah kamu mau melakukan apa. Saya, adikmu ini, dan suamiku, adik iparmu, sudah masuk Islam. Terserah kamu mau apa." Kemudian Umar meminta Al-Quran yang dibawa oleh Fatimah. Tetapi Fatimah merasa takut kalau Al-Qurannya akan dirusak oleh Umar bin Khattab. Dan Umar mengatakan, "Aman, saya hanya mau minjam sebentar, ya, nanti akan saya kembalikan."
Tetapi adiknya mengatakan, sesungguhnya engkau seorang yang kafir yang belum beriman, aku tidak mau memberikan mushaf ini kepadamu. Kemudian singkat cerita, ya, Umar itu masuk Islam karena tersentuh oleh isi Al-Quran tersebut. Setelah Umar ini masuk Islam, dia menjadi penolong agama Islam, pahlawan Islam yang sangat hebat. Saking hebatnya Umar bin Khattab ini dicintai oleh Nabi. Dan Umar bin Khattab ini dijamin masuk surga. Di dalam satu hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada salah satu sahabatnya, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan pintu untuk orang yang mengetuk pintu itu dan kasih kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ketika pintunya dibuka, ternyata yang datang siapa? Umar bin Khattab. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya kalau kita ingin selamat, ingin masuk surga, hendaknya kita mengikuti jejak langkahnya Umar. Mengidolakan Umar ibnul Khattab. Kemudian meniru sifat-sifat baik yang beliau miliki. Tidak cengeng. Siapa yang suka nangis di sini? Nangis itu haram apa tidak? Tidak. Menangis boleh kalau memang ada sebab yang apa? Ada sebab yang dibolehkan untuk menangis, ya. Tapi kalau enggak ada apa-apa, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, itu namanya cengeng. Nangis boleh tapi jangan keseringan, ya. Ya, kalau ada masalah dinakali sama temennya, bilang sama ustadz, bilang sama ustadzah supaya nanti ada jalan keluar yang terbaik. Jangan kebanyakan nangis. Nanti kalau nangis terus gimana mau jadi pahlawan? Bagaimana mau menjadi ustadz kalau nangis terus? Ya, lagi ceramah ntar nangis, nggak jadi pulang. Jadi Umar itu seorang yang pemberani, seorang yang tidak takut kepada musuh, dan dia menyampaikan dakwah Islam itu dengan terang-terangan. Ada salah satu atau 3 sifat yang menonjol pada diri Umar. Dikatakan kana Umaru, Umar itu idza masya asra'a, jika berjalan dia berjalan cepat, tidak tolah-toleh begitu. Ini sifat yang baik. Anak-anak kalau keluar beli apa, jalan cepat, jangan tolah-toleh nonton orang lewat. Di sana ada apa, di sana ada apa. Itu menunjukkan apa? Karakter yang mudah berganti-ganti. Jadi Umar kalau berjalan cepat, jangan berjalan pelan seperti orang belum sarapan. Ya, kalau berjalan cepat. Hadir pengajian, jalan cepat. Dipanggil ustadz, jalan cepat. Wa idza takallama asma'a, dan Umar itu jika berbicara dia lantang. Tidak lirih. Tadi saya lihat anak-anak di sini lantang semua. Sudah maam belum tadi? Pantesan lantang kalau ngomong. Jadi Umar kalau berbicara lantang, tidak takut, percaya diri. Wa idza daraba auja'a, dan jika memukul itu memukul dengan keras. Tapi di sisi yang lain Umar itu memiliki sifat-sifat yang baik juga. Di samping sifat-sifat kelelakian, keberanian, dia seorang yang penyayang. Dia seorang yang adil. Beliau seorang pemimpin yang bijaksana. Ya, pernah ada rakyat jelata dipukul oleh anaknya pejabat, langsung dihukum itu anaknya pejabat tanpa pandang bulu. Dan meskipun dia menjadi pemimpin di satu negara, Umar itu hidup dengan sederhana. Anak-anak nanti kalau sudah gede, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi ini dan itu. Kalau nanti menjadi orang yang terhormat, menjadi orang kaya, tetaplah berperilaku sederhana. Jangan sombong, ya. Jangan meremehkan orang lain. Umar itu pemimpin negara, tapi kalau bubuk siang, Umar itu tidur di bawah pohon.
tanpa ada pengawal yang menjaganya. Saking sederhananya kehidupan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Umar juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Kasihan kepada orang-orang miskin, kasihan kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda yang miskin yang tidak punya harta. Satu ketika Umar itu berkeliling setelah beliau menjadi penguasa. Di malam hari beliau berkeliling lalu mendengar ada suara anak yang menangis dan beliau melihat ibu dari anak ini sedang merebus makanan, tapi kok tidak mateng-mateng. Ternyata yang direbus adalah batu. Padahal Umar itu seorang penguasa negara. Anak ini nangis, "Mi, lapar Mi, belum makan Mi." "Ya sebentar Nak, ibu sedang godok." Ibu sedang godok alias merebus. Tapi ternyata yang direbus adalah batu. Umar menangis. Kemudian Umar datang ke gudang milik negara dan memikul sendiri karung berisi bahan makanan. Diserahkan langsung kepada si ibu, kepada anak-anak ini. Dan itu dilakukan bukan hanya sekali dan dua kali saja. Sifat dermawan, sifat sederhana, sifat suka menolong dan suka bersedekah yang seharusnya kita tiru. Sudah komplit. Alhamdulillah. Boleh saya minta beberapa untuk ngasih hadiah ya? Nah, saya ada hadiah ini. Hadiahnya selembar kertas. Saya ingin melanjutkan dulu tentang sifat dermawan yang selayaknya kita miliki. Gimana Ustadz, saya mau dermawan, wong saya itu juga orang miskin, mau sedekah apa? Sedekah itu tidak mesti berupa harta, bisa berupa senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kalau ada tamu berkunjung ke Masjid Al-Haram, anak-anak sedang di sini, disapa assalamualaikum sambil tersenyum, sedekah. Itu tanda para pengikut jejaknya Umar Ibnul Khattab. Kalau ada orang butuh, misalnya lapar, kasih makan dia. Demikian pula keluarga Nabi. Ada pengemis ini wanita datang ke rumahnya dengan membawa 2 anak yang belum makan. Aisyah masuk ke dalam rumah, tidak ada makanan kecuali 3 butir kurma. Diserahkan semua kepada si pengemis. Ya. Kemudian ada satu hadis disebutkan bainama rajulun yamshi bi tariqin yastaddu bihil harru. Ada seorang lelaki berjalan di atas jalanan dan cuaca sangat panas sekali. Fawajadal bi'ra, lelaki ini kemudian mendapati sumur. Kenapa? Ya, silahkan. Sebentar nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, sampai selesai nanti balik lagi ke sini ya. Nah, kembali. Lelaki ini kepanasan, kehausan, lalu menemui sumur. Setelah dia keluar dari sumur, faidza bihi kalbun yalhathu ya'kulu thara minal atos. Dia mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena haus. Faqala fi nafsihi, lelaki ini berkata di dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalba minal atos. Anjing ini merasakan haus. Mithlul ladzi kana balagha minni, seperti rasa haus yang telah aku rasakan. Fa nazalal bi'ra, dia masuk ke sumur lagi, wa mala akhufahu ma'a, kemudian sepatunya dicopot, dilepas, diisi air, wa amsakahu bifihi, lalu sepatu berisi air itu digigit. Digigit, kemudian lelaki ini keluar dari sumur, fasaqal kalba. Anjing ini dikasih minum. Fasyakarallahu lahu wa ghufira lahu. Allah merasa berterima kasih kepada lelaki ini dan diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga karena bersedekah kepada anjing. Yang disedekahkan air mentah.
Apalagi kalau kita bersedekah kepada manusia. Kalau kita rajin sedekah, rajin berinfak, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah berterima kasih kepada kita. Dan Allah akan mengganjar surga untuk kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah karakter Umar. Meskipun pemimpin negara, dia hidup sederhana, kemudian dia menyayangi anak-anak yatim, orang-orang miskin, bahkan sedekahnya dipikul sendiri. Padahal dia pemimpin loh. Kalau pemimpin kan prajuritnya banyak ya, karyawannya banyak. Tetapi Umar nggak pakai karyawan, nggak pakai prajurit, dipikul sendiri. Bahan makanan itu diserahkan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Sifat selanjutnya, Umar itu teramat sangat penyayang kepada manusia, menginginkan keselamatan manusia. Pernah satu ketika Umar melihat seorang Yahudi yang hidupnya miskin, kemudian dia bekerja keras mencari kayu bakar. Umar melihat Yahudi itu menangis. Lalu ditanya, "Ma abkaka ya Amirul Mukminin?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis? Kau melihat orang kafir kok menangis? Kata Umar, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Karena orang kafir ini bekerja susah payah, nyari kayu bakar, tetapi nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebabnya apa? Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Umar itu teramat sangat bersemangat sekali menyebarkan Islam, mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Buktinya di era pemerintahan Umar bin Khattab, beliau banyak melakukan penaklukan di negara-negara tetangga. Bukan untuk memuaskan nafsu untuk berperang, bukan, tapi dalam rangka menyelamatkan umat agar semakin banyak manusia masuk ke dalam Islam, agar semakin banyak manusia itu selamat dari sengatan api neraka. Maka anak-anak yang hadir di sini, ya adik-adik semua juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk mengajak orang-orang kembali kepada agama Islam. Kalau temannya melakukan maksiat, itu ditegur, dinasehati. Ya, misalnya temannya lari dari kamar mandi cuma pakai celana pendek, ya, ditegur, nggak boleh, kamu harus menutup aurat dan seterusnya. Yang putri juga demikian, tidak keluar kecuali menggunakan jilbab. Kalau ada yang enggak, ditegur, dinasihati. Karena kalau tidak dinasihati, celaka dia. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama teman dan kepada sesama saudara kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nah, di penghujung tausiah yang ringkas ini, saya ingin membagikan beberapa hadiah untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama adik wanitanya Umar ibnul Khattab? Angkat tangan dulu, nanti saya yang pilih. Belakang. Siapa namanya, Mas? Maulana. Dari mana, Mas Maulana? Dari Kediri. Silahkan Mas Maulana, ini ada hadiah ini. Iya. Disimpan, ditabung ya, supaya jadi banyak buat umroh ya. Pertanyaan kedua, siapa nama adik iparnya Umar bin Khattab? Mas siapa namanya? Uzair. Dari mana Mas Uzair? Dari mana? Jombang. Jawabannya? Said bin Zaid. Jawabannya benar. Silahkan Mas Uzair. Kelas berapa Mas Uzair? Kelas 7. Ya sini. Lewat depan ini nggak apa-apa. Biar diterima langsung, nanti enggak kamu kantongi. Kalau lewat perantara nanti nggak sampai ke pemiliknya nanti. Pertanyaan yang ketiga. Tahun berapakah Umar bin? Ini yang adik-adik gimana cara jawabnya ya? Yang adik-adik nanti aja, yang putri nanti aja ya. Nanti dibagi. Tahun berapakah Umar bin Khattab dilahirkan? Namanya siapa Mas? Siapa namanya? Mas Taufik. Dari mana Mas Taufik?
Jombang juga. Jawabannya? Oh, nulis berarti. Jawabannya benar, silahkan Mas Taufik. 13 tahun setelah tahun gajah. Kelas berapa Mas Taufik? Rajin belajar ya? Ditabung. Dicelengi. Pertanyaan yang ke berapa? Yang keempat. Siapakah guru ngajinya Fatimah dan Said bin Zaid yang mengajari? Iya Mas. Oh enggak jadi katanya. Siapa yang bisa jawab? Sahabat yang tadi ngajari ngaji. Namanya siapa? Andika. Dari mana? Lampung. Ntar aku Andika kangen band. Jawabannya Mas Andika. Siapa? Khobab bin Arad. Ya, jawabannya kurang bener, dianggap bener gitu. Silakan Mas Andika. Kelas berapa Mas Andika? Wah, ntar aku naik kuliah. Kiranya sudah kuliah. Iya, iya. Pertanyaan yang kelima. Apa ya pertanyaan kelima ya? Pertanyaan kelima. Apa nama masjid ini? Nah, ini yang pertama ini. Al-Haram. Mas siapa namanya Mas? Siapa? Sehan. Sehan. Lesehan. Sini Mas. Nama lengkapnya siapa? Sehan? Muammar. Oh, Sehan Muammar. Kelas berapa Mas Sehan Lemah? Ya, rajin belajar ya Mas Sehan ya. Pertanyaan keberapa ini? Keenam. Pertanyaan keenam. Saya tadi ceramah apa ya? Sebutkan salah satu keutamaan Umar bin Khattab. Mas siapa namanya? Kelas berapa Mas Aan? Dari mana? Jombang ya. Jawabannya? Iya, pemberani. Mas ini Mas Aan. Keutamaan yang lain, angkat tangan. Iya. Ini pemberani sudah. Ini pemberani miliknya Mas Aan. Bentar, itu dulu. Ya, boleh nih. Membela agama, kebenaran dan keadilan gitu ya. Mas siapa namanya? Mas Raihan. Oh, kemarin saya pengajian di Lamongan namanya Masjid Raihan. Oh, Muhammad Raihan Putra. Kelas berapa Mas? Ya, rajin belajar ya, biar jadi Ustadz Raihan nanti. Keutamaan yang lain. Apa? Penyayang kepada? Wah, kok penyayang kepada Yahudi? Keliru. Sesama manusia. Ya boleh saya sama manusia. Mas siapa dulu? Ukasa. Kelas berapa Mas? 8. Kamu sederhana dan tidak sombong. Mas siapa namanya? Rohmat. Wah, ini saya nggak apa loh Ustadz ini Ustadz. Yang tadi yang saya kasih yang mana saya nggak apa loh. Silakan. Mas Rohmat. Kelas berapa Mas Rohmat? Kelas 7. Karena hari sudah mulai malam tapi tidak terdengar suara burung hantu yang suaranya merdu, maka kita mencukupkan pengajian pada kesempatan sore hari ini. Semoga kelak di lain waktu Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang lebih berbahagia lagi. Ya. Jadi anak-anak bersemangat, jadikan Umar Ibnul Khattab sebagai tokoh idola dan tirulah sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri beliau. Jangan mengidolakan orang-orang kafir, idolakan orang-orang Islam, idolakan para sahabat, para nabi, orang-orang soleh, para ulama, agar kehidupan kita senantiasa diberkahi, selamat di dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.